Saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Adu pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok akan berdampak pada Indonesia siapapun presiden yang terpilih. Bagaimanakah pandangan masing-masing tim ses Capres terkait isu ini? Simak laporan VOA berikut ini. Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Tiongkok konsisten masuk 3 besar sumber investasi asing di Indonesia bersama Singapura dan Hong Kong. Sementara Amerika Serikat menempati posisi kelima pada 2023, setelah hanya 1 kali masuk 5 besar pada 2021. Namun kepada VOA, seluruh tim ses Capres sepakat bahwa Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada kubu manapun. Indonesia maupun Amerika dua-duanya adalah negara demokrasi. Ya, Tiongkok bukan negara demokrasi. Ya. Di lain sisi, Amerika itu terlalu kapitalis. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Beliau sudah jelas di berbagai forum menyatakan stance dari Prabowo Gibran adalah non-blok atau non-aligned. Sementara Ganjar Mahfud menekankan baik AS dan Tiongkok sama-sama sebagai mitra. Sekarang yang masuk ke kita justru lebih banyak kan Cina dengan Hong Kong. Nah, Amerika ini potensinya besar sekali sebenarnya. Para analis di Center for Economic and Law Studies Celios memperkirakan Prabowo dan Ganjar akan meneruskan langkah Jokowi mendekat ke Tiongkok. Sementara Anies, yang hanya sekali bertemu pejabat Tiongkok pada 2019, nampak lebih dekat ke AS dan negara-negara barat. Selama menjadi presiden, Joko Widodo memang lebih sering berkunjung ke Tiongkok ketimbang Amerika Serikat. Terakhir kali Jokowi ke AS, ia bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih di Washington DC dan melanjutkan ke KTT APEC di San Francisco. Namun bulan sebelumnya ia baru saja ke Beijing untuk mengikuti KTT Belt and Road Initiative. Sejumlah analis menilai bahwa kunjungan-kunjungan Jokowi ini lebih dilatar belakangi oleh alasan ekonomi dan investasi bukan yang lain. Motivasi ekonomi ini yang dikritik oleh Timnas Anies Muhaimin yang menilai kebijakan luar negeri Indonesia sebatas transaksional. Ada negara yang datang nawarin harga lebih tinggi, kita ke sini. Ya kan, ada negara lain lagi nawarin harga lebih tinggi, kita ke sini. Dan ini ditinggal, ya kan? Jadi apa? Bahkan dalam etika bisnis kita nggak seperti itu, ya kan? Kalau udah janjian, udah janjian. Sementara TPN Ganjar tidak menampik bahwa ia berharap Amerika meningkatkan investasinya di tanah air. Mungkin iklim investasi kita belum bagus, masih banyak korupsi, kepastian hukumnya bolak-balik berubah-ubah, gitu-gitulah. Itu yang harus perbaiki. Itu diperbaiki saja, saya yakin investasi Amerika akan berlipat-lipat. Sebaliknya, TKN Prabowo Gibran menekankan kemandirian negeri supaya tidak banyak terpengaruh tensi global. Punya lumbung pangan yang kuat sehingga tidak bersandar kepada impor yang pasti akan terkena dampak dari konflik yang akan terjadi. Dari Arlington, Virginia, Rio Tuasikal, Rifan Dwi Astono dan Eva Mazrieva, VOA.